Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz amma. Kita telah sampai di surah Al-Qari'ah. Perlu diketahui surah Al-Qari'ah adalah termasuk surah-surah Makiyah, ya, tergolong surah Makiyah. Artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebagaimana biasa, setelah kita akan bacakan seluruh ayatnya, ya, dari ayat pertama sampai ayat ke-11. Kemudian kita jelaskan satu kata demi satu kata pada setiap ayatnya, bagaimana cara membacanya, makhorijul hurufnya, dan juga panjang pendeknya, ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthuth wa takunul jibalu kal'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membacakan tadi dari ayat pertama sampai ayat ke-11, sekarang kita coba untuk menjelaskan satu ayat demi satu ayat, ya. Baik, perhatikan. Al-Qari'ah. Perhatikan huruf qa, ya. Dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Al, ini huruf A ke huruf lam langsung, ya. Al, lam yang berharokat sukun. Al-Qari'ah. Kemudian huruf H yang atau huruf ta marbutah di ujung dirubah menjadi H sukun, ya, karena kita berhenti atau kita menghentikan bacaan di sini, ya, di ujung ini. Maka teorinya adalah huruf ta marbutah yang seperti ini berubah menjadi H sukun, ya. Contohnya Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Baik, kita lanjut ke ayat kedua. Mal-Qari'ah. Ini huruf ma, ya. Langsung sambung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun. Mal-Qari'ah. Ya, sama, ya. Ko-nya dipanjangkan 2 harokat karena ada alif. Ta marbutah yang di ujung berubah menjadi ha sukun, ya. Mal qari'ah. Kemudian kita lanjut. Wa ma adraka. Perhatikan huruf ma dibaca panjang 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat yang ini, ya. Wa ma adraka. Huruf dal berharokat sukun
maka kita baca pantul atau qalqalah. Ad ya. Wa ma adraka. Kemudian huruf ra dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Wa ma adraka. Kemudian mal qari'ah. Huruf ma langsung sambung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Mal qari'ah. Kemudian huruf qaf dipanjangkan 2 harokat. Ya sama seperti yang pertama yang kedua karena terdapat alif. Huruf ta marbuthahnya berubah menjadi ha sukun ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Ya seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke ayat keempat. Yauma yakunun nasu. Perhatikan huruf ya diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Yauma yakunu. Huruf ku dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Yauma yakunun. Kemudian huruf nu langsung sambung masuk huruf na yang berharokat sukun tasdid ini. Ini namanya alif lam syamsiyah. Ya huruf nun ini langsung sambung masuk ke sini, ditahan dan ditekan ya. 2 harokat atau 3 ya. Yauma yakunun nasu. Kemudian huruf na ditahan, setelah ditahan dan ditekan, kemudian kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Yauma yakunun nasu kal farashi. Huruf kaf langsung masuk sambung ke huruf lam yang berharokat sukun. Kal farashi. Huruf ra dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kal farashi. Kal farashi. Ini huruf ra ya. Kemudian huruf shi langsung sambung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun ini. Kal farashil mabathuth. Kal farashil mabathuth. Kemudian huruf ba dibaca pantul atau qalqalah karena berharokat sukun. Mabathuth. Kemudian huruf thu dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat karena di depan huruf thu terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian ya. Dan huruf pemberhentian di sini huruf tha disukunkan atau dimatikan ya, huruf thi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Kemudian kita lanjut. Wa takunul. Perhatikan huruf ku dipanjangkan 2 harokat karena terdapat waw sukun. Wa takunul. Kemudian huruf nu langsung sambung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Wa takunul jibalu. Ini huruf ji harokat i ya. Kemudian huruf ba dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa takunul jibalu kal ihni. Huruf kaf langsung sambung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun. Kal ihni. Ini huruf ha sukun. Kal ihni. Kemudian huruf ni disambung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun. Kal ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Huruf nun sukun bertemu huruf ha maka didengungkan dan disamarkan. Kal ihnil manfush. Kemudian huruf fu
dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. Mohon maaf, dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat ya, karena sebelumnya setelahnya terdapat huruf sya, dan huruf sya disukunkan atau dimatikan ya, huruf shi, harokat i. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Fa'amman. Perhatikan huruf ma. Ini huruf ma ya, ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Fa'amman. Kemudian huruf nun sukun bertemu huruf tha, maka didengungkan dan disamarkan. Fa'amman thaqulat. Kemudian huruf ta berharokat sukun, maka kita berikan sedikit hembusan tipis. Thaqulat. Fa'amman thaqulat mawazinuh. Huruf wa dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Mawazinuh. Huruf zi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Zinuh. Mawazinuh. Kemudian huruf ha atau hu yang di ujung disukunkan atau dimatikan ya. Fa'amman thaqulat mawazinuh. Kemudian kita lanjut. Fahuwa fi 'ishati. Perhatikan huruf fi ya. Ini huruf hu. Fahuwa fi, huruf fi dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun ini ya. Meskipun tidak terdapat tanda titik 2, tapi sudah dimaklumi ya bahwa di depan huruf fi ada terdapat ya sukun dengan diberikan tanda harokat sukun ini ya, atau harokat mati. Maka kita baca huruf fi 2 harokat ya. Fahuwa fi 'ishati. Huruf i dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. 'Ishati. Kemudian huruf tanwin in, huruf tin ya, bertemu dengan huruf ro bertasdid, maka tanwinnya menjadi hilang melebur ke huruf ro ya. 'Ishatir. Kemudian ditahan dan ditekan pada huruf ro ya. 'Ishatir. Tir, bukan lagi tin tapi tirro. Kemudian setelah ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kemudian huruf harokat huruf ta marbutoh tanwin in berubah menjadi ha sukun ya, karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kemudian kita lanjut. Wa amman. Huruf ma ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa amman. Kemudian huruf fa yang ini ditahan dan ditekan ya. Wa amman khaffat. Huruf ta berharokat sukun, maka kita beri hembusan tipis. Khaffat mawazinuh. Huruf wa dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Mawazinuh. Huruf zi dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Mawazinuh. Wa amman khaffat mawazinuh. Huruf ha yang di ujung disukunkan atau dimatikan ya. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Fa ummuhu.
huruf mim atau huruf ma ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Huruf H dibaca panjang 2 harokat karena berharokat U terbalik. Sedangkan harokat U biasa seperti ini 1 harokat. Kalau terbalik seperti ini maka dibaca 2 harokat ya. Fa ummuhu hawiyah. Kemudian huruf H dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Fa ummuhu hawiyah. Kemudian huruf ta marbutoh yang di ujung berubah menjadi ha sukun ya. Fa ummuhu hawiyah. Baik, kemudian kita lanjut. Wa ma adraka. Huruf ma dibaca panjang 2 harokat karena di depannya di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat ya. Dibaca panjang 5 harokat. Wa ma adraka. Ya, jadi huruf ma dipanjangkan 5 harokat ya. Huruf dal berharokat sukun, maka kita pantulkan atau qalqalahkan. Wa ma adraka. Huruf ro dibaca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Wa ma adraka ma hiya. Huruf ma dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wa ma adraka ma hiya. Kemudian huruf H di ujung disukunkan ya sebagaimana tandanya. Ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Baik, kita lanjut ke ayat terakhir. Narun hamiyah. Huruf na dibaca panjang yang ini 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Huruf tanwin run dibaca jelas ya atau izhar. Narun hamiyah. Kemudian huruf H dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Narun hamiyah. Kemudian huruf ta marbutoh yang di ujung harokat berubah menjadi ha sukun ya. Berubah menjadi ha sukun. Narun hamiyah. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, kita kembali mereview pelajaran kita dengan kembali membaca tadi dari ayat 1 sampai ayat 11 ya, agar sobat di rumah juga bisa mengikuti kembali setelah tadi latihan bersama cara membacanya ya. Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka
ما هي نار حامية. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberi kekuatan dan juga kesehatan serta kelancaran untuk terus bisa membaca Al-Qur'anul Karim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita sekalian dengan Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.